saya Rini Wahyuni dari kelas 4D Prodi PGSD Universitas Lambung Mangkurat. Jadi, dalam video ini saya dan teman saya ingin memperkenalkan media pembelajaran atau alat peraga yang telah kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan IPA SD 2. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sebuah alat atau sarana yang digunakan guru untuk menyampaikan isi atau materi pelajaran kepada siswa secara lebih efektif dan efisien. Jadi, diharapkan dengan penggunaan media pembelajaran, siswa dapat lebih mudah memahami dan mengerti inti dari materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh gurunya. Nah, dari itu, saya dan teman saya telah membuat media pembelajaran terkait materi IPA, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Sebelum menampilkan medianya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi yang telah kami ambil untuk pembuatan media pembelajaran itu. Yaitu yang pertama, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan yang umumnya terjadi pada tumbuhan yang berbiji melalui proses penyerbukan atau pasarian. Nah, penyerbukan itu adalah proses menempelnya benang sari ke kepala putik, sehingga setelah terjadinya proses penyerbukan lalu terjadilah proses pembuahan. Nah, penyerbukan itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada penyerbukan sendiri, yang kedua ada penyerbukan tetangga, yang ketiga ada penyerbukan silang, dan yang keempat ada penyerbukan bastar. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait 4 penyerbukan tadi. Baik, yang pertama yaitu ada penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri terjadi ketika benang sari pada satu bunga menempel ke kepala putik bunga itu sendiri. Jadi penyerbukan ini terjadi hanya pada satu bunga. Yang kedua ada penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi ketika benang sari suatu bunga menempel ke kepala putik bunga yang lain tetapi tetap pada satu pohon. Oke. Yang ketiga ada penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini terjadi ketika benang sari pada suatu bunga menempel ke kepala putik bunga yang lain yang berbeda pohon tetapi sama jenisnya. Seperti apa? Contohnya itu seperti pohon mangga 1 dan pohon mangga 2. Jadi benang sari pada pohon mangga 1 ini dibawa oleh hewan seperti lebah atau kupu-kupu ke pohon mangga 2 lalu hinggap ke salah satu bunga hingga menempelkan benang sari ke kepala putik. Nah, itulah disebut dengan penyerbukan silang. Adapun penyerbukan yang terakhir yaitu ada penyerbukan bastar. Nah, kalau penyerbukan bastar ini terjadi apabila ketika benang sari suatu bunga menempel ke kepala putik bunga yang lain yang berbeda pohon tetapi jenisnya berbeda. Contohnya seperti pohon mangga 1 atau lalu yang satunya pohon rambutan misalnya, seperti itu. Nah, jadi dalam perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ini, hewan memiliki peran yang penting dalam prosesnya, yaitu membawa benang sari dari satu bunga ke bunga yang lain hingga menempel ke kepala putik. Baik, selanjutnya adalah materi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Jadi, apa sih itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan batang atau bagian tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara alami, yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara buatan. Saya akan membahas yang pertama dulu, yaitu perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara alami. Langsung saja ke contohnya, yaitu pohon pisang. Nah, biasanya induk pisang akan menghasilkan tunas-tunas yang akan menjadi
cikal bakal tumbuhan baru. Itulah yang disebut dengan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Yang kedua yaitu ada perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara buatan atau dengan bantuan manusia. Contohnya saja seperti mencangkok atau ada stick. Nah, kalau stick itu bisa kita dengan memotong bagian tumbuhan seperti batang, akar, atau daunnya lalu menanamnya ke tempat lain hingga menjadi tumbuhan yang baru. Itulah yang disebut dengan perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara buatan atau dengan bantuan manusia. Nah, jadi kami telah membuat suatu media atau alat pembelajaran yang kami harapkan bisa membantu siswa untuk lebih memahami dan mengerti materi terkait dengan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Kami harapkan media yang telah kami buat dapat membantu siswa untuk mencapai kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Selain itu, kami juga berharap siswa dapat bisa membandingkan serta melihat perbedaan dengan jelas antara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Baik, selanjutnya teman saya akan menjelaskan terkait detail mengenai media pembelajaran yang telah kami buat. Nah, baiklah teman-teman, di sini kami membuat media terbuat dari alat dan bahan seperti double tip, gunting, lem, jarum pentol, kertas, origami, styrofoam. Nah, fungsi media kami ini memudahkan agar siswa mampu menentukan cara perkembangbiakan tumbuhan dan mengidentifikasi ciri atau tanda perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, langkah-langkah media pembelajaran yang kami buat, yang pertama, print gambar, yang kedua, gunting sesuai bentuk, yang ketiga, siapkan karton Jakarta atau styrofoam, yang keempat, potong kertas origami berwarna menjadi bentuk setengah lingkaran, lalu potong lagi menjadi 2 bagian. Nah, selanjutnya yang kelima, potong styrofoam menjadi bagian, lalu tempel gambar pada styrofoam menggunakan double tip. Nah, setelah itu lepas perekat dan letakkan pada kertas origami. Nah, setelah itu susun hingga semua gambar tersusun dengan rata, dan setelah itu media siap digunakan. Nah, cara pelaksanaan media pembelajaran kami di sini yaitu yang pertama, kita jelaskan kepada siswa bahwa perkembangbiakan ini ada 2 macam, perkembangan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Nah, setelah itu kita ajarkan ke mereka melalui media yang sudah kita buat. Misalnya kita lihatkan tumbuh-tumbuhan yang ada pada media kita. Nah, setelah itu siswa memahami dari media kita tumbuhan media yang kita buat itu tadi, agar si siswa mudah untuk memahaminya. Nah, jadi di sini saya akan menampilkan media pembelajaran yang telah kami buat. Sebenarnya media ini ada sepasang, yang satunya ada pada teman saya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit terkait media pembelajaran yang ada pada saya. Jadi media ini kami namakan dengan papan pintar. Nah, jadi media ini memiliki judul di atasnya, yaitu perkembangbiakan generatif. Di sini adalah proses dari perkembangbiakan salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, yaitu kami menggunakan buah mangga atau pohon mangga. Nah, jadi cara menggunakan media ini adalah guru dapat memberikan visualisasi kepada siswa bagaimana proses perkembangan atau pertumbuhan dari pohon mangga dari awal, dari mangga kecil hingga mangga dewasa, hingga terjadi proses perkembangbiakan yang secara berulang-ulang. Oke, jadi yang pertama di sini ada kupu-kupu. Jadi kupu-kupu ini melambangkan adanya proses
penyerbukan, karena biasanya kan kupu-kupu hinggap dari satu bunga ke bunga yang lain. Nah, jadi ketika kupu-kupu hinggap, mereka akan membawa benang sari dari suatu bunga, lalu terbang lagi ke bunga lain hingga menempel ke kepala puting. Proses itu tadi disebut dengan penyerbukan. Ini bunga pohon mangga. Oke, setelah terjadinya proses penyerbukan, kita bisa menjelaskan kepada siswa. Selanjutnya adalah tahap pembuahan. Nah, di sini ada buah mangga kecil. Di sini menunjukkan proses selanjutnya dari penyerbukan. Setelah adanya penyerbukan, tumbuhan akan mengalami suatu perbuahan, yaitu buah mangga. Buah mangga ini dari kecil akan semakin besar lalu matang, seperti yang kita makan biasanya. Selanjutnya ada ini biji mangga. Biasanya kan setelah kita makan, biasanya bijinya nggak kita makan dong, ya kan? Jadi bijinya itu bisa kita tanam, kita letakkan di tempat di tanah gitu. Di sini, ini melambangkan biji pohon mangga, biji buah mangga yang akan menjadi cikal bakal tumbuhan baru. Oke, selanjutnya setelah ini ada tunas. Ini dia tunas. Oke, tumbuhan yang ini tadi setelah kita tanam, setelah kita letakkan di tanah akan tumbuh menjadi sebuah tunas. Nah, tunas ini akan menjadi cikal bakal tumbuhan baru. Oke, setelah menjadi tunas, lalu akan menjadi tunas lagi tapi lebih besar, maksudnya tuh karena mengalami pertumbuhan. Oke, setelah itu akan menjadi pohon mangga yang kecil. Coba kalian lihat. Nah, setelah jadi tunas, lalu dia akan semakin tumbuh menjadi pohon mangga yang kecil. Dapat dilihat dari gambar di sini. Setelah itu, setelah pohon mangga kecil, pohon mangganya akan terus berkembang dan akan terus tumbuh, lalu menjadilah pohon mangga dewasa. Ini adalah pohon mangga dewasa. Proses perkembangbiakan tumbuhan ini akan terus berulang-ulang seperti ini. Pohon mangga ini kan pasti akan menghasilkan bunga lagi. Nah, bunga ini akan dihinggapi lagi oleh hewan seperti kupu-kupu, lebah yang akan menyebabkan terjadinya penyerbukan. Setelah itu akan ada lagi proses pembuahan dan proses tadi akan terus berulang hingga perkembangbiakan tumbuhan semakin banyak atau meningkat. Oke. Nah, jadi media ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran kepada siswa bagaimana sih perkembangbiakan generatif pada pohon mangga. Selanjutnya, media selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkiyatul Mahfuzah, NIM 1910125212. Nah, sebelumnya kita pernah belajar tentang perkembangbiakan generatif. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif di sini adalah perkembangbiakan secara tidak kawin atau perkembangbiakan dengan cara reproduksi makhluk hidup secara aseksual. Perkembangbiakan vegetatif di sini ada alam dan ada buatan. Nah, di sini kita akan mempelajari dua-duanya. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangan suatu jenis perkembangbiakan vegetatif yang tidak terjadi secara alami tapi atas bantuan manusia atau campur tangan manusia. Biasanya cara ini dilakukan untuk keperluan. Cara ini dilakukan untuk budidaya suatu jenis tanaman.
Nah, misalnya manusia mengembang biak tumbuhan pagan atau untuk menghasilkan tumbuhan dengan sifat unggul. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan di sini terbuat dari 5 macam. Yang pertama mencongkok, yang kedua menyetek, yang ketiga menyambung, keempat merunduk, dan yang kelima menempel. Nah, kita mengambil contoh mencongkok. Di sini terdapat gambar mencongkok dan cara-caranya. Nah, sebelumnya mencongkok itu adalah upaya untuk menumbuhkan akar pada ranting atau cabang tumbuhan yang terlebih dahulu dikaret kulitnya. Nah, sekarang kita akan jadi di sini kita akan belajar cara mencongkok dari buatan. Nah, yang pertama kita akan memilih pohon yang mana akan kita cengkok. Nah, seterusnya yang kedua, kita buat kulit bagian pangkal pada cabang cengkok kurang lebih 10 cm. Mungkin seperti kata-kata kulupes, kita kulupes seperti itu. Nah, habis itu kita bersihkan sampai yang kita kelopok tadi tidak ada lagi. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya, nah, bagian cabang yang sudah terbuka tadi kita bungkus dengan tanah lembab, lalu bungkus lagi dengan selabut kelapa atau plastik dan ikat bagian atas bawah, dan akan kita jaga kelembapan tanah penutup dan kita siram secara teratur. Nah, selanjutnya yang terakhir akan menjadi tumbuhan seperti ini. Lalu di bagian atas rengkukan telah ditumbuhi. Nah, telah ditumbuhi akar yang cukup banyak. Setelah itu baru kita pisahkan dari induknya. Nah, teman-teman, itu tadi tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Sekarang kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif alam. Nah, perkembangbiakan vegetatif alam itu ialah tidak campur tangan manusia, beda dengan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan itu tercampur tangan manusia, sedangkan vegetatif alami ini tidak campur tangan manusia. Nah, di sini kita contohnya saja mengambil pohon pisang. Nah, pohon pisang ini yaitu dari tunas. Nah, tunas ini adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian induk tumbuhannya sendiri. Nah, pohon pisang ini contohnya saja kita tanam tunas, lalu dia akan menghasilkan, setelah besar menghasilkan buah dan mempunyai anak nantinya. Nah, maksud dari tidak campur tangan manusia ini cuman kita tanam tunas tadi, lalu tidak perlu kita siram ataupun apa seperti tumbuhan lainnya, karena cukup kita biarkan saja, tidak perlu pupuk, siram ataupun apa, karena dia akan membesar dan berbuah sendirinya. Nah, itu maksud dari tidak campur tangan manusia. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan dari kami. Semoga dapat dipahami dan mudah dimengerti ya. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.